Alarm bahaya berbunyi kencang di kubu Timnas Indonesia U23 menjelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 ke 2025. Kemenangan beruntun atas Brunei Darussalam dan Filipina seolah membuat Garuda Muda berada di atas angin. Namun, di balik euforia itu, kabar terbaru datang dari kubu rival bebuyutan. Malaysia U23 kembali diperkuat dua pemain kunci yang sebelumnya absen karena cedera. Alef Iswan Yuslan dan Faris Danish Muhammad Asrul dipastikan siap tempur di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam 21 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelatih Harimau Malaya Muda, Nafusi Zain, yang menyebut kondisi kedua pemain andalannya sudah pulih dan bugar untuk laga penentuan kontra Indonesia. Kembalinya dua pilar penting Malaysia ini jelas bukan kabar manis bagi pasukan Gerald Van den Burg. Apalagi, laga ini akan menentukan apakah tradisi Garuda Muda yang selalu lolos semifinal Piala AFF U23 bisa berlanjut atau justru ternoda untuk pertama kalinya. Lantas, seberapa berbahaya kehadiran Alef Iswan dan Faris Danish? Mampukah Indonesia mengantisipasi suntikan tenaga segar Harimau Malaya Muda? Dan bagaimana peluang Arhan Fikri dan kawan-kawan menahan gempuran rival tradisional di hadapan puluhan ribu supporter di GBK? Semua jawabannya akan kita bongkar tuntas di Cek Fakta. Simak fakta lengkapnya, angka statistiknya, dan kenali potensi ancaman di balik optimisme Garuda Muda. Alarm bahaya untuk Timnas Indonesia U23. Dua pemain kunci Malaysia pulih dan siap bertanding. Timnas Malaysia U23 mendapat suntikan kekuatan jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia U23. Dua pemain kunci mereka yang sebelumnya dibekap cedera kini dipastikan pulih dan siap turun di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U23 ke 2025. Kembalinya dua andalan ini jelas jati angin segar bagi pasukan Harimau Muda yang akan menantang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 21 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah dagedor Malaysia dalam misi meredam tuan rumah. Dua nama pemain yang dimaksud ialah Alef Iswan Yuslan serta Faris Danish Muhammad Asrul. Keduanya menjadi suntikan tenaga baru saat skuad Harimau Malaya Muda menantang Garuda Muda pada laga terakhir Grup A. Bagi kubu lawan, hadirnya dua pemain ini tentu bisa menjadi nilai plus. Pasalnya, keduanya sempat absen pada laga kedua melawan Brunei Darussalam karena harus beristirahat untuk memulihkan cedera. Sudah siap tempur. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafusi Zain, memastikan bahwa kedua anak asuhnya itu sudah bisa kembali ikut berlatih bersama tim. Dia mengatakan, Alef Iswan sudah siap diturunkan saat menantang Garuda Muda. Sehubungan dengan kondisi cedera, Alef Iswan sudah kembali berlatih bersama tim. Insya Allah dia akan dapat kembali bermain melawan Timnas Indonesia U23, kata Nafusi Zain dikutip dari unggahan jurnalis Estrawurin, Zulhomi Zainal. Hadirnya Alef tentu bisa menambah ketajaman lini depan mereka. Sebab, winger berusia 21 tahun ini menjadi salah satu pemain yang berpengalaman karena sudah sering bermain bersama skuad U23 dan sudah debut di timnas senior. Sementara itu, untuk kondisi Faris Danish Muhammad Asrul, Nafusi Zain juga memberikan sinyal positif. Dia mengisyaratkan apabila bek kiri Timnas Malaysia U23 ini bisa diturunkan pada laga terdekat melawan Indonesia. Kondisi Faris juga telah membaik dan dia kemungkinan juga dapat bermain melawan Timnas Indonesia U23, ucap juru taktik berusia 46 tahun tersebut. Duel menuju semifinal. Duel antara dua rival abadi ini bakal menentukan langkah mereka berikutnya yang berambisi lolos ke semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Meski sudah dua kali menang, nasib skuad Garuda belum dipastikan lolos. Memang, jika skuad Garuda Muda bisa meraih imbang, tiket ke babak selanjutnya sudah berada dalam genggaman. Namun, beda ceritanya jika skuad Garuda sampai kalah, bahkan dengan margin lebih dari 1 gol. Situasi ini bisa menyulitkan Arhan Fikri dan kawan-kawan untuk merebut tiket lolos. Oleh karena itu, skuad asuhan Gerald Van den Burg harus memperjuangkan minimal 1 poin agar memastikan lolos sebagai juara Grup A. Kekuatan pertahanan.
Timnas Indonesia U23 terlihat lebih kukuh di sektor pertahanan pada Piala AFF U23 2025 ini ketimbang Malaysia U23. Hal itu setidaknya tergambar dari dua penampilan masing-masing di fase penyisihan grup B. Skuad Garuda Muda bisa menjaga gawangnya bersih dari kebobolan saat menghadapi Brunei Darussalam 8-0 dan Filipina 1-0. Sementara itu, Harimau Malaya Muda masih kesulitan mengukir clean sheet. Pada laga pertama, mereka dibobol 2 gol oleh Filipina 0-2. Lalu setelah itu malah kecolongan 1 gol saat berpesta gol melawan Brunei Darussalam 7-1. Rekor ini bisa menjadi modal Indonesia untuk kembali membuat Malaysia buntu. Kembalinya Alef Iswan Yuslan dan Faris Danish Muhammad Asrul memang menjadi kabar positif bagi Malaysia U23, sekaligus alarm bahaya yang patut diwaspadai Timnas Indonesia U23. Kehadiran dua pemain kunci ini jelas akan menambah opsi serangan Harimau Malaya Muda dan memperkuat sektor pertahanan yang sempat rapuh. Meski begitu, catatan statistik menunjukkan Garuda Muda tetap punya modal solid, pertahanan yang nyaris sempurna tanpa kebobolan, mental bermain di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik, serta rekor selalu lolos ke semifinal Piala AFF U23 sejak turnamen ini digelar. Artinya, duel kontra Malaysia bukan hanya soal 90 menit di atas lapangan. Ini adalah ujian mental, fisik, dan strategi yang akan menguji konsistensi tradisi emas skuad muda merah putih. Segala skenario masih bisa terjadi di laga pamungkas grup A malam nanti. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U23 harus bermain cerdas, disiplin, dan pantang lengah. Hasil imbang cukup, tapi kemenangan di kandang akan mengukir sejarah lebih indah sekaligus memulangkan rival abadi lebih awal. Bagi publik sepak bola nasional, inilah saatnya mendukung penuh perjuangan Garuda Muda. Sebab di balik tensi panas rivalitas Indonesia vs Malaysia, tersimpan taruhan besar. Melanjutkan warisan emas generasi pendahulu, menjaga gengsi di depan publik sendiri, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia di level usia muda tak hanya berbicara di atas kertas tetapi di lapangan hijau. Cekwaktet akan terus memantau perkembangan duel klasik ini. Tetap bersama kami untuk update fakta, skor, dan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di semifinal dengan syarat Garuda Muda terbang tinggi tanpa ragu.